Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayatullah wa talibat, nastamir darsana kitab fiqh sunnah di muallif Syekh Said Sabiq. Wal'an nastamir darsana tahtal mawdu sunanul wudu. As-sunanul wudu. Sunanul wudu huna 17 wa darasna 14. 14. Wal'an nastamir ila 15. Ad-du'a asna'uhu. Ad-du'a'u asna'uhu. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila man yaqra'u alan. Tafadhali ad-du'a'u asna'uhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u asna'uhu. Sana disuk. Yasbut yang ada ingatil wudu'i syai'un. Yasbut atau yasbat? Yasbut. Jadi apa? Sabata yasbutu. Fa'ala fulu. Ghairah maf'ulun bi. Wa idza qara'ti yasbut fi'il fa'il aina fa'il. Yasbut dhamir mustatir. La yumkin dhamir mustatir. Li'annahu ghairu, ya iqra'i bi ghairu, li'annahu fa'ilun wa hadisi mudhafun ilaih. Ghairu hadithin Abi Musa al-Ash'ari. Hadisi Ghairu hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in fatawadda. Biwudu atau biwudu. Wudu fi'lul wudu, wudu ma'ul wudu. Biwudu'in fatawadda. Fasami'tuhu yad'u yaqulu Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Faqultu ya Nabi Allah, sami'tuka tad'u kaza wa kaza. Qala wa hal tarakna min syai'in rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Sina bi isnadin sahihin. Lakinna an-Nasa'i adakhalahu fi babin ma yaqulu ba'da al-farahi min al-wudu'i. Wa Ibnu Sina tarjamahu babun ma yaqulu baina zaharani wudu abu. Qala Nawawi ad-du'a'u asna'u. Di tengah wudu itu apakah? Saat membasuh wajah atau tangan atau kepala? Bingung ya? Nah, tapi hadis ini sanadnya sahih. Ya, ad-du'a'u asna'uhu, doa di tengah-tengah berwudu. Lam yasbut min ad'iyatil wudu'i syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yasbut syai'un fa'ilu. Jadi baca apa? Ghaira. Sebagaimana istisna pada awalnya seperti illa, maka dia hadisa, ya.
Tadi yang bilang filenya Ghairu bukan saya, yang bilang Eji. Ya, iya kan kamu? Ya, bukan maf'ul. Bukan, dia Ghairu yang seperti illa itu yang, ya dia memang membuat nasab dengan Ghairu, menasabkan mustasna dengan Ghairu. Lam yathbut min ad'iyatil wudu'i syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu haditsa. Ya, dibaca ghairu haditsa. Ghairu ghairunya yang menjadi bahasan ya, bukan mustasnanya ya. Jadi dia mudhafun ilaih. Ghairu hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Jadi tidak ada satupun hadis yang kokoh terkait dengan doa di tengah wudu kecuali hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Rasulullah SAW biwadu. Bukan mendatangi, aku membawakan untuk Rasulullah SAW biwaduin satu ember air wudu, satu air untuk wudu. Fatawaddu'a, lalu beliau berwudu. Fasami'atuhu, lalu aku mendengar beliau yad'u, berdoa. Jadi bukan setelah, tapi di tengah-tengah berwudu. Yaqulu, yad'u fi'il mudhari kan, jadi sedang dikerjakan Nabi, beliau berdoa, Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampuni dosaku, wa wasi'li fi dari, dan luaskanlah dadaku, rumahku. Maksudnya rumah itu, luaskan rumahku, maksudnya ya bisa diartikan fisik, bisa dengan non fisik. Kalau dia fisik berarti rumahnya jadi gede. Tapi kalau misalnya maksudnya non fisik, menjadi lapang walaupun sempit, artinya di rumahnya tidak ada masalah. Wa barik li fi rizqi, berkahilah semua rezekiku. Faqultu ya Nabi Allah, sami'tuka tad'u bi kadza wa kadza. Ya Rasulullah, saya mendengar engkau berdoa dengan bacaan ini dan ini. Qala, lalu dia bertanya, wa hal tarakna min syai', apakah ada yang luput dari engkau nih yang saya bacakan ini? Ada enggak yang saya bacakan ini luput dari apa yang kau baca tadi? Maksudnya ada enggak selain ini, selain Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi, ada enggak doa lainnya? Fakul apa tadi? Oh iya ya, enggak dijawab ya. Kalau begini berarti sudah cukup, itu yang dibaca memang. Rawu Nasai wa Ibnu Sunni wisnadi sahihin. Isnadin sahihin. Lakinnan Nasai adkhalu fi babi ma yaqulu ba'da al-firar. Firaghi ba'da al-faraghi min al-wudu. Sedangkan Imam Nasai meletakkan ini adalah doa sesudah selesai wudu, bukan doa di saat berwudu. Wa Ibnu Sunni tarjamalahu bab, ya Ibnu Sunni menjadikan dia dalam bab ma yaqulu baina zahrani wudu'ihi. Qala Nawawi wa kilahuma muhtamilun. Sedangkan Ibnu Sunni menjadikannya dalam bab apa-apa yang dibaca di antara dua fakta ya. Bisa di tengah wudu, bisa di akhir wudu. Qala Nawawi, Imam Nawawi kata wakilahuma muhtamilun, kedua-duanya ya ada kemungkinan. Jadi apakah doa ini doa di tengah-tengah wudu? Apakah doa ini setelah berwudu? Itu ada khilaf di antara para ahli hadis. Jadi kalau hadis ini diartikan di tengah-tengah berwudu, maka ini pendapat Ibnu Sunni. Kalau doa ini yang berasal dari hadis ini adalah doa menurut
Imam An-Nasa'i, lakin An-Nasa'i adkhalu fi babi ma yaqulu ba'dal faraghi minal wudu, setelah selesai wudu. Mana yang paling pantas tuh? Apakah ini doa di tengah wudu atau doa setelah wudu? Kalau tidak ada yang ngantri, nggak apa-apa lah di tengah wudu kalau baca doa ini. Kalau orang ngantri, jangan di tengah wudu, selesaikan wudu semua baru baca doa ini. Atau walaupun tidak ngantri kalau sendirian tapi terpaksa wudunya di dalam kamar mandi, ada toiletnya, berarti jangan doa di situ. Toiletnya agak jauh, kerannya agak jauh ya, bukan keran untuk membasuh BAB, tapi keran lain. Itu boleh wudu situ. Nah, jangan baca ini. Jadi kalau keluar nanti baru baca doa ini. Nah, lebih aman memang kita mengamalkannya setelah berwudu. Itu lebih aman. Ya enggak? Kalau di tengah wudu, kalian wudu dengan keran, setiap kali baca basuh muka 3 kali, baca doa ini. Baca doa ini ya. Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Sementara airnya ngucur terus, air kerannya. Mubazir kan? Nah, tapi kalau kalian lanjutkan berwudu dengan anggota wudu berikutnya, selesai baru baca doa ini. Itu lebih nyaman. Baru tahu ya doa ini ya. Sanadnya sahih. Amalkan tidak? Amalkan karena dia bagian ibadah. Walaupun hadis ini yang sahih sanadnya belum tentu yang lainnya. Tapi kalau masalah akidah baru kita seleksi untuk mengamalkannya. Ini masalah ibadah. Amalkan. Nah, sekarang udah tahu ya, saya pun baru tahu. Amalkan nanti habis wudu baca doa ini. Apa doanya? Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Apa belum? Apa coba? Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Lilinya aja yang kalian berhentiin. Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Coba barunya. Allahumma ighfirli wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Jadi banyak doa setelah wudu itu. Tapi jangan lupa matiin dulu kerannya. Keluar baru doa. Jangan keran masih nyala, habislah airnya. Itu tidak syar'i. Termasuk mubazir ya. Kata Nabi apa? Kalau berlebihan itu faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Hadis sebelumnya itu ya. Siapa yang berlebihan dalam berwudu faqad asaa, jelek banget, wa ta'adda berlebihan, wa zalama dan zalim. Saya lagi berpikir keras nih gimana caranya kita bikin tempat wudu dengan menggunakan air yang sangat hemat. Apakah keluarnya air keran itu kita kecilkan ya, di setel begitu? Ya. Saya nggak pernah ke mall. Kamu tahu itu sering ke mall ya, kayak di mall-mall kan nih. Saya tiap ceramah di mall ITC itu, tapi ada masjid, saya ke masjidnya. Dari pagi sampai sore saya di sana, saya nggak masuk mallnya. Saya di masjidnya aja ceramah situ. Kadang-kadang ada orang ke mall tidak ke masjidnya. Di situ ada masjid padahal. Saya karena ceramah ke situ. Siapa yang pernah ikut saya itu ke ITC itu? Ada, saya masuk mall. Berkali-kali dulu dari tahun 2000 sampai 2008 atau 2010 ya. Tiap hari Ahad saya ngajar di situ. Di mall itu. Pakai motor. Sekali seminggu. Nggak pernah saya masuk mall, kecuali ada yang punya toko sana suruh ambil uang infak untuk pondok. Terpaksa tuh saya masuk, cari-cari keliling-keliling. Udah jauh padahal dia dekat pintu tokonya. Jadi bukan saya jalan-jalan, memang mungkin Allah suruh saya jalan-jalan, dia lihat ke sekelilingnya. Saya cari ketemunya di dekat pintu masuk tadi.
Jadi saya nggak sempat ke toiletnya, nggak tahu saya. Kayak di mall-mall. Nanti kita pakai gayung aja. Sistemnya kita bikin bak panjang. Dia ambil gayung dan taruh gayung, itulah yang kita pakai untuk mencuci semua. Satu gayung. Nanti baru untuk kakinya di keran kecil gitu, atau diguyur dengan air gayung yang tidak terlalu banyak. Kadang-kadang 3 kali kaki itu dengan 3 gayung. Satu dengan satu gayung. Wah, itu kan mubazirnya luar biasa. Ntar di gedung baru saya akan setting itu. Dah. Udah berapa? 15 ya. Yajibu alaikum an tahfazuha min awal at-tasmiyah as-siwak, ghuslul kuffain, madmaghah, salasan, al-istinsak, takhlilul lihya, takhlilul asabi', taslithul ghusli, at-tayammun, ad-dalku, muwalah, italul ghirah, wat tahjil, al-iktisadu fil ma', wa in kana i'tirafu min al-bahri, wal an ad-du'a'u asna'u. Ya, apa belum? Coba di itu. Tasigha, tasmiyah, siwak, ghuslul kuffain. Tasigha, coba. Tasigha. Ma'ita. Apa ma? Madmagha, istinsak, istinsyar. Takhlilul lihya, takhlilul asabi', taslithul ghusli, tayamun. Apa itu? Ya. Tasigha, ma'ita, Coba. Tasigha, ma'ita, at-tasmiyah, siwa, ghuslul kuffain, madmagha, istinsak, takhlilul lihya, takhlilul asabi', taslithul ghusli, dan tayamun. Damuma, apa? Damuma, ad-dalku, muwalah, mashul udhuin, damuma. Terus iqa, italatul ghurah, wal tajil, iktisadu fil ma', iqa. Terus so, doa asna, doa ba'dah, dan salatul rakaatain. Al-an ad-du'a'u ba'da. Nah, idza adkhaltum Allahumma ighfir li dhanbi wa wasili fi dari wa barik li fi rizqi min du'ai ba'dahu, antum takra'una ba'dal wudu, ya, wa tazidun bi addu'a ba'dahu. Hadha du'a awal, Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi, awalan. Wa du'a tsani hadha, tafadhalu man yuridu ay yaqra. Ustazah, isnaini. Anta wahidatan, anti wahidatan, limada isnaini? Aina wahidatan ukhra? Oh, ini yang wahidatan ukhra. Apa tadi? في حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أي
Min ayha sya'a. Min ayha sya'a. Rawahu Muslim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a faqala subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba fil waqti thumma ila fil qabir falan yuktab ila yaumil qiyamah. Rawahu Tabarani fi awsati wa rawahu an-Nasa'i wa qala fi akhirih kutima 'alaiha iqatani fahudi'at tahta al-arshi falam tukta ila yaumil qiyamah. Wa sawwaba waqfah wa amma du'a'u Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Fahiya fi riwayati at-Tirmidzi wa qad qala fil hadithi wa fi isnadihi tirab wa la yasihu fihi syai'un hadithun. Fahimta? Ad-du'a ba'dahu, doa setelahnya, li hadis Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fa yasbighul wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayha sya'a. Rawahu Muslim. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu faisbighal wudu'a, dia sempurnakan wudunya itu, summa yaqul, lalu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdah satu-satunya, la syarikalah tiada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, illa futihat lahu, kecuali dibuka baginya abwabul jannati tsamaniyah, 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya, dia akan masuk dari manapun dia ingin. Tuh doanya, baca itu enggak? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jadi dua doanya tuh sudah. Apa nama pertama? Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini hadis ini sahih, ini rawahu Muslim. Yang tadi sanadnya sahih. Panjang doa wudu itu, panjang. Hafal belum? Doa pertama coba. Firli dambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Doa kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man tawadda'a, lalu barang siapa yang berwudu, faqala, maka dia berdoa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba fi raqqin thumma ju'ila fi tabi'in
falam yuksar ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berdoa subhanakallah, ya subhanakallahumma, maha engkau ya Allah, wa bihamdik, segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, tidak Tuhan, aku bersaksi dari Tuhan engkau. Aku bermohon astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau. Wa atubu ilaik, aku datang kepadamu, aku bertobat padamu. Kutiba fi raqin, dicatat fi raqin, dalam sebuah, dicatat bukan dengan pulpen, distempel dengan stempel, raqin, stempel. Summa ju'ila fi tabi'in, lalu dijadikan di sebuah tabi'in, prasasti doa itu. Fala yuksa, tidak akan dirusak ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Doa kita itu terpatrikan sampai hari kiamat. Rawu Tabrani fil Awsat wa ruwatuhu ruwatun sahih, ruwatus sahih, perawinya sahih, wal lafzu lahu, dan juga lafaz darinya, perawi hadis ini. Wa rawu Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Nasa'i, wa qala fi akhirih, di akhir hadis dia berkata, yang hadis Nasa'inya ada tambahan, ya, khutima 'alaiha bi khatamin wa wudi'at tahta al-'arsy, ya, falam tuksar ila yaumil qiyamah, ya, lalu di stempel atasnya dengan khatam dengan sebuah di dalam sebuah cincin, fadu'at fa wudi'at, lalu diletakkanlah doa itu tahtal arsy, di bawah arasy. Falam tuksar ila yaumil qiyamah, tidak akan pernah dirusak, tidak akan pernah hancur doa itu sampai hari kiamat. Wa saubu, yang benar, wafquhu, hadis ini mauquf, bukan dari Nabi, hadis ini sampai ke sahabat. Tapi bukan yang tadi, bukan subhanakallah, tapi yang khutimah itu, khutimah 'alaihanya itu. Berarti tetap saja hadisnya sahih sampai Nabi yang subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita bilang apa nih, doa apa nih? Bertemu majelis. Ini pun doa setelah wudu. Berapa doa setelah wudu? 3. Apa yang pertama? Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' fi dari wa barik li fi rizqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalian baca ini, dengar orang heran ya. Kenapa kalian belajar dia enggak? Nanti dia bilang ini bid'ah kali ya. Ini sahih. Dan doa itu akan distempel, enggak hilang. Ya. Kalau distempel artinya tertulis sampai hari kiamat. Artinya kalau tertulis itu Allah akan berikan pengabulan, dikabulkan. Terus dia dilihat oleh para malaikat stempelnya. Wah, doanya sudah jadi stempel sampai kiamat, nggak rusak-rusak. Jangan wudu sudah itu lewat aja, doalah. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selesai belajar kita. Bukan itu doa kabar majelis, juga doa setelah wudu. Nah, wa amma doa, adapun doa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina, ditambah satu lagi di wa ja'alni min ibadikas salihin. Fa hiya fi riwayat Tirmizi, hadis Tirmizi, wa qad qala fil hadis, beliau sendiri yang menilai, Imam Tirmizi menilai hadis ini, wa fi isnadihi ittirab, hadisnya muttarib, dhaif, guncang. Wala yasihhan fi syai'in kabir, enggak sahih sedikit pun. Sehingga di sini kalian tidak amalkan. Kalaupun kalian mengamalkan doa ini, jangan pernah ada asumsi di otak kalian ini dari Nabi. Masalah hadis dhaif, masalahnya bukan pada isi hadis tapi pada menisbahkannya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Mendustakan atas Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatawa maqdahu minan nar. Siapa yang mendustakan atas namaku dengan sengaja, dia masuk neraka. Jadi yang tidak boleh kita sebut ini hadis dari Nabi, ini doa dari Nabi, ini enggak boleh. Adapun orang mengamalkannya, kita jangan langsung mengatakan dia bid'ah.
Untuk aman memang tidak mengamalkan doa ini. Tapi kalaupun ada yang mengamalkan doa ini, jangan pernah beranggapan bahwa ini sumbernya dari Nabi SAW. Nah, hadisnya sangat dhaif, tidak sahih sama sekali. Walaupun kita tidak boleh langsung menyalahkan orang. Coba kira-kira kalau orang berdoa setelah wudu, tapi dia tidak mengatakan dari Nabi, setelah dia baca doa-doa bahasa Arab tadi, dia ngomong alhamdulillah ya Allah, saya bisa berwudu dengan air yang jernih. Gimana? Doa enggak dia? Bid'ah enggak dia? Nah, begitupun kalau dia hanya baca ini tapi tidak disandarkan pada Nabi. Tapi sekali lagi, lebih amannya memang tidak diamalkan. Cuma kalau ada yang mengamalkan, kalian jangan bid'ahkan langsung. Kecuali dia bilang ini doa Nabi, benar-benar Nabi, itu baru masalah. Paham? Untuk mengambil sikap yang bijaksana dari khilafiyah yang sering terjadi, langkah ini yang ditempuh. Ya. Jadi berapa doanya kalau Anda masukkan yang ini? 4. Doa pertama, Allahumma ighfir li dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kalau enggak masukkan ini sampai doa tadi, ya. Lalu orang berdoa lagi setelah itu, ya Allah, alhamdulillah tadi Engkau beri rezeki tidak terpeleset di tempat wudu padahal licin. Enggak apa-apa orang doa itu. Ngapain kita mau bidah-bidahan orang? Dia bersyukur atas selamat ia di tempat. Kenapa tempat wudu itu pernah ada orang jatuh misalnya karena licin, ya kan? Nah, jadi yang menjadi problem kalau dia berdoa lalu dia katakan Nabi, itu. Kalian setiap apa aja, lagi diangkut, lagi di mana doa, lagi di motor diantarin Pak Yayang, ya Allah selamatkanlah supaya tidak tabrakan. Bid'ah enggak? Ya enggak lah, kecuali kalau bilang bahwa Nabi berdoa seperti ini, ya Allah selamatkan dari motor. Nah, motor aja enggak ada sama Nabi. Nah, baru bid'ah. Tapi kalau kalian tidak sebutkan itu sumbernya dari Nabi, kalian berdoa saja dengan bahasa Indonesia kah, dengan bahasa apa? Itu apa? Ntar kita habiskan dulu terakhir satu lagi. Terakhir nanya-nanya nanti habis waktunya. Terakhir ya. Silakan terakhir. Pendek nih. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu alaihi ba'da. Li hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Li hadisi Abi, yang li hadisin. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal ya Bilal haddatsani bi arja amali. Nah, ini baru lin bi arja amalin. Ya Bilal haddatsani bi arja amalin. Bi arja amalin. Bi arja amalin. B-nya bukan bi arjanya, itu bukan, memang dia isim majrur ya, tapi dia tidak bisa dibaca karena lisikol, nggak bisa di arjayi, bi arjayi. Nah, karena dia sikol maka arja. Fi isali ini sami'tu dafa baika baina yadayya fil jannati. Amiltu amalan awja Indi min anira atohar tuhuran fi sa'atin fi laylin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhuri Bidzalika tuhuri maka tabari annas usolli an usolliya. Pakai ya itu an usolliya, kena ya-nya enggak sikol. An usolliya, usolliya.
muttafaqun alaih. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahadun yatawaddau fayusiru wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqabilu biqalbihi wa wajhahu alaihima illa wajabat lahul jannatu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Wa anhu maula Utsman annahu ra'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in afraqa ala yaminihi min ina'ihi faghsalaha salata marratin thumma adkhala yaminahu fi wudu'i thumma tawadda wastanshara thumma ghasala wajhahu salatan. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'unahu wudu'i hadza yatawadda'u nahwa bi wudu'i hadza thumma qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Salat rakaatain ba'da, setelah selesai wudu dan tadi doa-doa tadi, lalu salat 2 rakaat. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Abu Hurairah qala li Bilal, bahwa Nabi bertanya kepada Bilal, ya Bilal, Bilalu, Bilala, Bilalun, Bilalan, Bilalin, Bilalu, ya Bilalun, haddasani apa? Kalau fa'ala amarnya apa? Coba tasrifkan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, terus mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, hadis gitu. Ya Bilal, hadisni, bukan haddasani, hadisni, ceritakanlah kepadaku, bi arja amalin, dengan amal yang arja, yang sangat engkau utamakan. Hadisni ya Bilal, ya Bilal, hadisni bi arja amalin, dengan amal yang prioritas, yang engkau prioritaskan. Ya, amil tahu fil Islam, yang engkau telah amalkan dalam agama Islam ini. Kenapa? Inni sami'tu dafina alaik, saya mendengar suara detak dari na'laik, kedua sendalmu. Baina yadaya fil jannah, baina yadaya, di depanku di surga. Jadi di surga aku dengar 2 terompak, 2 sendalmu, 2 langkah sendalmu, kata tok 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 tok. Qala, beliau menjawab, ya ma amiltu amalan arja indi, aku tidak mengamalkan amal yang aku prioritaskan, min anni, dari bahwa aku lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin, tidaklah aku bersuci dengan tuhuran, bersuci apakah mandi ataukah wudu. Kalau mandi setelah itu wudu, atau wudu saja tanpa mandi.
fi sa'atin, dalam satu waktu, min lailin aw naharin, baik malam maupun siang, illa shallaitu, kecuali aku sholat ya bidzalika tuhur, karena bersuci itu, karena wudu tadi ya, ma katabali an usalliya, yang aku telah mewajibkan untuk diriku sholat atas tahuro itu, atas wudu itu. Muttafaqun alaih. Jadi pertama kali yang melakukan sholat setelah wudu itu adalah Bilal, bukan Rasul. Tapi Rasul menjadikannya sebagai syariah setelah itu. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadun yatawadda'a fayuhsinu wudu'a. Jadi seorang yang berwudu, dia sempurnakan wudunya, wa yusalli raka'atain, lalu dia salat 2 rakaat ya, yuqbilu bi qalbihi wa wajhahu alaihima illa wajabat lahul jannah. Ini Nabi ini ya. Jadi jangan bilang hadis salat setelah wudu itu, setelah sunah wudu itu hanya perbuatan Bilal. Iya, perbuatan Bilal, tapi dia menjadi hadis qauliyah Nabi. Ini Nabi nih. Yang sekarang Nabi ya. Tadi hadis perbuatan Bilal, memang fi'liyah Bilal. Hadis perbuatan Bilal. Tapi ini jadi hadis qauliyah dari Nabi. Jadi jangan bilang bahwa perbuatan salat sunah wudu itu perbuatan Bilal doang. Tidak, ini suruhan Nabi, karena ini hadis qauliyah. Kata Nabi, tiada seorang yang berwudu lalu sempurnakan wudunya, lalu dia salat 2 rakaat, yuqabilu bi qalbihi, dia hadapkan hatinya, wajahahu, dan dia hadapkan wajahnya kepada Allah, alaihima, atas 2 tadi, yaitu qalbu dan wajah, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Jadi dia betul-betul sholatnya karena Allah, dia pasti masuk surga. Nah, ini hadis qauliyah, berarti sunnah wudu itu bukan hanya karena perbuatan Bilal, tapi karena suruhan Nabi juga. Hadis qauliyah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud, Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Wan Himran, ya, kamu baca Hamran, Himran, apa Humran, ya terserahlah. Maula Utsman, jadi dia ini adalah budak yang pernah dimerdekakan oleh Utsman. Annahu ra'a Utsman bin Affan, dia melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, da'a biwadu'in, meminta air wudu, ya, meminta air wudu, dia bawakanlah. Waktu dia pengalaman ketika masih jadi budaknya Utsman, ya, fa afragha ala yaminihi min ina'ihi, lalu dia menuangkan, saya kali ini ya, fa afrahu, saya menuangkan ala yaminihi, di atas tangan Utsman. Nah, tangan kanan Utsman, min ina'ihi, dari bejalanya. Oh, berarti Utsman pakai gayung tuh, kanan ya, enggak ya kan, Utsman pegang gayung. Nah, dia tuangkan tuh isi air. Lalu apa? Fa ghasalaha salasa marrat, lalu dia membasuh wajahnya 3 kali. Bukan ya, tangan ya, yamin tadi, membasuh tangan 3 kali. Summa adkhalu yaminahu fil wudu'in, kemudian dia memulai membasuh tangan kanannya dalam wudu. Ya, berarti yang gayung tadi di kiri, ini di kanan. Nah, basuh tangan kanan lebih dahulu, walaupun di sini nggak disebutkan tangan kiri, yaitu termasuk. Summa tamat madho, dengan air yang itu juga, lalu dia berkumur-kumur. Tapi tadi 1 gayung lah istilah kita itu. Dia bersihkan tangannya kedua-duanya, kanan dulu baru kiri, lalu berkumur-kumur. Wastan syaka wastan saro, lalu memasukkan air ke hidung, mengeluarkannya air dengan air yang tadi juga. Summa ghasala wajhahu salasan, lalu dia basuh muka 3 kali dengan air yang di gayung itu juga.
Qala, lalu dia berkata, ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW yatawaddu nahwa wudhi hada, seperti wuduku ini. Aku lihat Rasul berwudu seperti wuduku ini. Tsumma qala, lalu dia berkata, man tawadda nahwa wudhi hada, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tsumma shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak ada yang menjadikan hadas, ya, jadi tidak berhadas ketika itu dari wudhu sampai selesai sholat itu, dari wudhu dan sholat tadi, ya, pada dirinya, maka ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rahul Bukhari Muslim wa ghairihima, rawairuhuma. Jadi siapa yang berwudu dengan wudu ini, dia sebutkan tadi ya, tapi kan sampai wajah, maksudnya itu selebihnya sudah dipahami, nggak disebut lagi tangan, kepala, kaki, karena apa yang sudah mafhum tidak perlu disebut lagi. Dia kan sebut yang sunnahnya, minta air segayung, dengan air segayung itu dicucilah tangan kanannya, tangan kirinya, kemudian dia berkumur 3 kali, lalu istinsyak 3 kali, lalu basuh mukanya, lalu nggak disebut lagi tangan, kaki, karena itu sudah yang rukunnya, berarti sudah mafhum sampai kaki, mata kaki. Nah, siapa? Inilah wudhu saya. Wudhu saya ini cara Nabi. Nah, kata Utsman, ya, kata Utsman, siapa yang berwudhu dengan wudhuku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, ya, tidak ada yang menghadaskannya, tidak batal wudhunya itu sejak dari berwudhu sampai selesai sholat 2 rakaatnya itu, ya, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini perkataan Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah mengarang-arang? Tidak. Hadis apa? Matanya itu mauquf, sahabat, tapi sebenarnya marfu sampai kepada Nabi, ya, dan hadis ini sudah diteliti oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Wa ma baqiya min ta'ahidin mauqal ainain wa wudunal wajhi, dan apa yang tersisa seperti merapikan, ta'ahad, memelihara mauqal ainain, 2 kelopak mata, maksudnya dengan begini, ya, wa wudunal wajha, dan merapikan wajah, apa tujuannya? Ya, membersihkan wajah. Min tahrikil khatim wa min takhriqil khatim, menggerakkan cincin ketika berwudu. Wa min mashil anuq, dan membasahi apa? Ini apa ini namanya? Tengkuk, ya, tengkuk, unuq, tengkuk. Lam nata'arrad li dzikriha, kami tidak menyebutkan, kami tidak menyampaikan untuk menyebutkannya, maksudnya menyebutkannya sebagai sunnah wudu. Li'anal ahadits fiha, tapi karena hadis-hadis tentang hal tersebut lam tablugh darajat sahih, tidak sampai derajat sahih. Jadi hadisnya hasan atau dhaif. Wa in kana ya'malu biha, sekalipun beramal dengan hal tersebut, tatmiman lin nazafah, menyempurnakan kebersihan. Jadi adapun misalnya membersihkan wajah sebelum wudu, ataukah kelopak mata, membersihkan kelopak mata, atau menggerakkan cincin atau gelang atau apa saja saat berwudu, itu tidak diungkapkan di sini karena hadisnya tidak sampai derajat sahih, kata Said Sabiq. Sekalipun begitu, mengamalkannya bagus karena menyempurnakan kebersihan. Berarti Said Sabiq pandangannya seperti ini, enggak mentang-mentang hadisnya dhaif, bid'ah, ya kan? Said Sabiq enggak bilang bid'ah, walaupun dia katakan hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi mengamalkannya bagus dalam rangka menyempurnakan kebersihan. Jadi enggak begini berpahamnya, kalau Nabi tidak mengerjakannya berarti jelek semua. Lah, kalau baik, kenapa jadi jelek walaupun Nabi tidak mengerjakannya?
Nabi tidak pernah berwudu pakai keran. Jadi jelek nggak? Tidak jelek lah. Nggak ada hadisnya itu pakai keran. Ada pakai keran. Ada lagi yang kerannya dikasih tambahan di ujungnya sehingga airnya tidak banyak dan pecah, airnya agak mengembang kayak shower. Ya. Gimana itu? Nabi tidak mengerjakannya, apa jadi bid'ah? Nah, kalau Said Sabiq hidup zaman keran itu sudah ada, dia bilang nggak ada hadisnya, tapi itu bagus untuk menyempurnakan kebersihan dan menyempurnakan wudu. Maka ulama sekali Said Sabiq itu tidak gampang membid'ahkan. Ingat waktu beliau mengatakan bahwa mengucapkan niat itu tidak disyariatkan, itu bukan berarti dia mengatakan bid'ah. Karena ada yang mengatakan di kitab Said Sabiq, dia sendiri mengatakan bahwa mengucapkan dengan lisan itu bid'ah. Padahal beliau tidak menyebut bid'ah, tapi ghairu masyru'ain. Apa ghairu masyru'? Tidak diharuskan. Bukan, ya maksudnya itu tidak disyariatkan, itu tidak diharuskan. Bukan mengatakan yang melakukan bid'ah. Ya. Jadi hati-hati sekali kalau ada beda-beda. Jangan langsung karena beda dengan kita berarti salah. Beda dengan kita itu ada dua kemungkinan, kita benar dia salah atau dia benar kita salah. Itu beda itu. Ya kan? Bukan kita ini nabi pasti benar, bukan. Makanya saya memilihkan bagi kalian kitabnya Fikih Sunnah, karena Said Sabiq walaupun pegangannya Quran dan Sunnah, dalam banyak hal tidak seketat seperti orang-orang yang tiap sebentar membid'ahkan tersebut. Karena ini perlu pemahaman ya. Makruhatuhu, makruhnya. Makruh itu yukrahu lil mutawaddi ay yatruka sunnatan minas sunanil mutaqaddimah dzakaraha. Dimakruhkan bagi orang berwudu meninggalkan satu sunnah dari semua sunnah yang disebutkan tadi, hatta la yahrimu thawabuha, sehingga ya dia tidak mendapat pahalanya. Jadi makruhnya wudu adalah meninggalkan sunnahnya, itulah makruhnya. Enggak usah diuraikan, 17 sunnahnya berarti meninggalkan satu dari 17 ini meninggalkan sunnah wudu. Jadi makruh dia, nggak usah dijelaskan. Wah, terus di anna fi'lal makruhi, karena mengerjakan makruh yujibu hirmanu sawab, menyebabkan ya mendapatkan pahala. Di anna mengerjakan yang makruh menyebabkan hilangnya pahala. Wa tatahaqqaqu al-karahiyah bi tarkis sunnah, terjadinya makruh karena meninggalkan sunnah. Itu aja, nggak usah dijelaskan satu persatu. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya dengan nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Kalian hafalkan ini ya. Tadi sunnah-sunnah wudu apa aja? Tasira, ma'ita, tatata, damuma, iq, duduso, ya kan? Jadi tamumai damumai duduso. Apa tadi? Tasmiyah, as-siwak, ghuslul kuffain, madmaghah, istinsyaq wal istinsyaq, takhlilul lihya, takhlilul asada, tathlithul ghusli, tayamun, adabu, mualah, mashul uzunain, apa tadi? Italatul qurra wa tahjil, iktisadu ilma, du'a'u asna'u, adu'a'u ba'dahu, salatu raka'atain. 17. Store pasangannya sampai hafal nanti baru buat. Demikian, barangkali ada pertanyaan. Apa tadi Pak Jeruk, kamu nanya apa? Oke, saya paham maksudnya. Jadi kesimpulannya
Jangan lama. Kalau lama itu banyak mikir itu tanda. Kalau nanya itu memang jadi langsung nanya. Kalau mikir dulu itu berarti bukan sungguh-sungguh mau nanya. Apa? Apa? Hadis. Terus kalau pro hadis, perawi, perawi. Ya, terus perawi itu saya nggak tahu perawi itu. Pro Jokowi, perawi itu. Perawi hadis. Dituduh pendusta. Nggak ada perawi siko dituduh pendusta. Ya tahu dari mana? Nah, jadi dituduh pendusta itu adalah ulama yang sikoh menuduhnya dusta, itu diterima. Kalau yang nuduh dia dusta adalah ecek-ecek, bukan ulama, dia yang kuat. Jadi pertama pendusta, namanya maudhu hadisnya. Nah, perawi yang dituduh pendusta hadisnya matruk. Nah, sekarang yang menuduh si perawi itu pendusta, orang yang menuduh itu diteliti. Apakah dia orang sikoh atau dia lemah? Kalau dia orang lemah menuduh yang sikoh itu pendusta, yang lemah itu yang dhaif, bukan yang sikoh. Bagaimana dia dituduh pendusta tapi sikoh, berarti si penuduh itu tidak sikoh, dhaif, berarti yang dituduh kuat. Kalau dia nggak sengaja, cuman kita pernah membaca hadis itu menyampaikan perkataan lain bisa menghabisnya dikira perkataan lain itu habis sehingga jadi dikira hadis itu. Bukan semuanya dianggap hadis lalu diteliti oleh ulama lain, setengahnya hadis dan setengahnya perkataan perawi. Maka yang hadis itu sahih, yang perkataan perawi kalau dinisbahkan kepada Rasul dhaif. Ya kan dia tidak tahu. Yang tahu bahwa ini hadis ini siapa? Iya, peneliti sebelumnya. Maka peneliti sebelumnya menghukumi hadis dari awal sampai tengah adalah sahih, yang ujung hadis adalah itu perkataan si perawi. Dia menjelaskan, ada perawi yang lama yang sudah meninggal, sudah. Kalau dia seorang siko ya tetap siko. Tidak bisa orang yang sudah meninggal lalu didoifkan oleh orang yang baru hidup di zaman setelahnya. Gak bisa, karena dia tidak bisa menilai langsung kan. Dia tidak ketemu orangnya kan. Ya iya, nggak boleh. Sebenarnya kita nih nggak pernah ketemu dengan Imam Bonjol, lalu kita katakan dia pendusta, gimana? Kita nggak tahu dia, kita cuma tahu dia dari kata orang. Nah, yang diteliti orang yang berkata kepada kita itu, apakah dia orang jujur? Kalaupun dia orang jujur, apakah dia orang cerdas? Ataukah dia setengah idiot? Jadi dalam perkara ini yang diteliti itu orang yang menyampaikan ke kita. Matang tidak menjadi masalah, mau tidak masuk akal, mau ini kalau perawinya istiqot semua sahih dia. Hah? Gimana kamu nanya? Kata-kata biasa hadis itu bukan kata-kata biasa, hadis itu kata Nabi. Nah, itu tidak diteliti. Yang diteliti itu orang yang menyampaikannya, bukan isinya nanti setelah sahih ini, nah ternyata isinya bertentangan dengan Al-Quran, baru itu dibahas. Yang dilihat itu orang yang menyampaikan, dan cara hadis ini yang terbaik. Kita sering dapat informasi lalu kita ribut, kenapa? Merespon isinya salah. Lihat siapa yang ngomong, siapa yang menyampaikan, orangnya tukang bohong tidak. Nah sekarang kalau orang yang ngomong bahwa perawi ini tidak siko, dia pembohong, gimana? Orangnya yang ngomongin perawi sebelum tidak siko, ya orang ini yang tidak siko, yang doi. Perawi yang dia omongkan siko.
Jangan sampai orang yang hidup di zaman sesudahnya memponis orang ulama yang sebelumnya itu jelek, sementara dia nggak pernah ketemu dengan ulama tersebut. Antara dua dia, bisa jadi fitnah, bisa digibah. Dosa gibah kepada orang yang sudah mati, gimana coba? Cara minta maafnya gimana? Contoh, Abu Hurairah kasratul kalam, ada yang ngomong begitu, banyak omong. Bagaimana dia minta maafnya dengan Abu Hurairah? Di UIN ada dulu yang punya kesimpulan begitu. Apa alasan dia? Abu Hurairah bersama Nabi cuma 3,5 tahun, tapi hadisnya paling banyak. Sementara Ali dari kecil bersama Nabi, enggak sebanyak itu hadisnya. Dia bandingkanlah itu. Akhirnya Abu Hurairah didoifkannya. Kenapa? Abu Hurairah banyak omong. Sekarang yang kita putuskan, Abu Hurairahnya doif atau orang yang ngomong itu kita teliti. Iya, yang ngatain Abu Hurairah itu, kenapa dia ngomong begitu? Supaya ada kesimpulan bahwa hadis Abu Hurairah itu doif. Kalau ada kesimpulan hadis Abu Hurairah doif, maka setengah hadis hilang. Karena banyak hadis sahih itu perawinya Abu Hurairah, ya kan? Nah, itu tujuannya. Jadi yang diteliti bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah selesai, sahabat itu sikot semuanya, mutqin sikotun. Yang ngatain Abu Hurairah itu yang diteliti. Isi hadis Abu Hurairah nggak usah diteliti, orangnya. Nabi ngomong, saya Isra Mi'raj ke langit. Kalau isinya yang dibahas, orang nggak ada yang percaya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq mengatakan saya percaya? Kenapa? Dia nggak lihat isinya, lihat orang yang ini Nabi dari kecil dikenal sejak lahir nggak pernah bohong. Terserah isinya apapun pasti benar kalau dia nggak pernah bohong. Nah, tapi kalau orang bohong tiap saat masih juga didengar, masih juga disaksi, itu yang on yang masih dengar dia itu. Hadis Abu Hurairah paling banyak karena umurnya panjang. Dia masih hidup ketika Nabi wafat, sehingga orang banyak tanya tentang Nabi ke dia. Beliau masih hidup ketika zaman Abu Bakar, zaman Omar, Ali, Utsman, Ali. Beliau masih hidup, bahkan Ali wafat dia masih hidup. Coba kira-kira kalau orang mau nanya tentang Nabi di zaman sahabat, pada siapa? Abu Bakar. Orang mau nanya tentang Nabi di zaman tabi'in, pada siapa? Abu Hurairah. Tabi'in. Nah, Abu Hurairah itu masih hidup di zaman tabi'in. Jadi tabi'in mau nanya Nabi, nanya siapa? Abu Hurairah. Kenapa? Sahabatnya udah meninggal duluan semuanya. Enggak ditanya lagi, tinggal Abu Hurairah. Ya, makanya jawab Abu Hurairah banyak. Bukan karena dia keluar-keluar tiap ngomong-ngomong, "Oi, Nabi begini, oi, Nabi begini." Bukan, orang tanya, "Ya Abu Hurairah, bagaimana Nabi? Bagaimana Nabi?" Karena umurnya panjang, beliau masih hidup di zaman 4 khalifah dan setelahnya masih hidup juga. Zaman Muawiyah masih hidup. Orang mau tahu Nabi ya nanya Abu Hurairah lah. Enggak mungkin orang nanya tabi'in, ada sahabat kalau nanya tabi'in. Nah, karena orang banyak nanya, bukan Abu Hurairah banyak omong. Nah, sekarang ada yang mendoakan Abu Hurairah dengan mengatakan kasratul kalam. Nah, yang dititik orang tersebut bukan Abu Hurairahnya. Bagaimana kamu berkata ada orang yang mendoakan perawi sikot? Ya berarti orang itu yang bermasalah, bukan perawi sikot. Ulama sama aja, namanya perawi itu ulama semua. Ulama zaman sekarang, ulama sama ulama gimana? Kalau dia ulama syekh apapun sekalipun, kalau dia tidak sezaman lalu dikomentar, dia yang dhaif. Kamu sekarang jadi ulama, kamu ngomong tentang Soekarno, gimana? Diterima nggak omong kamu? Kamu pernah jumpa dengan dia juga tidak. Kecuali ada orang yang umurnya panjang, sekarang umurnya 100 tahun, dia sudah dewasa di zaman Soekarno. Lalu kita tanya tentang Soekarno ke dia, sahih nggak? Sahih, walaupun zaman bapak kita ketemu Soekarno, zaman kita nggak ketemu Soekarno. Kalau kalian itu anak saya, zaman saya nggak ketemu Soekarno. Ayah saya sezaman dengan Soekarno tapi tidak ketemu, karena di daerahnya beda-beda. Seandainya ketemu, ya ayah saya yang valid.
Saya dan kalian nggak bisa. Walaupun kalian ulama besar zaman kalian ini, ulama besar, lalu komentar tentang Soekarno, tidak pernah ketemu langsung, tidak ketemu dengan orang lain yang tahu langsung dengan dia. Nah, kasusnya itu Abu Hurairah, kenapa banyak ditanya orang? Dia masih hidup di zaman cucu-cucu periode setelah itu. Ibaratnya zaman Soekarno, dia masih hidup di zaman sekarang. Kira-kira kalau orang mau nanya Soekarno, ke siapa dia? Ke Abu Hurairah itu, bukan ke ulama zaman sekarang. Kalau dia ulama zaman sekarang, padahal dia sudah putus 2 periode dengan Soekarno, dia komentar doif dia. Bukan Soekarno doif, bukanlah Abu Hurairah doif, tapi orang, walaupun dia ulama besar, katakanlah sekarang ini ulama besar, dia tidak menyandarkan omongannya kepada ulama yang sezaman dengan Soekarno dan ulama setelahnya, tapi dia komentar langsung Soekarno, seolah dia ketemu Soekarno, dia yang pendusta. Nah, sama ketika ulama itu jauh dari zaman Nabi, dia sampaikan tentang Nabi tanpa dia sandarkan kepada perawi sebelumnya, maka dialah pendusta sekalipun dia ulama besar. Apa maksudnya? Sanadnya terputus, mu'allaq. Habis faraid kita belajar lagi kitab Mustalah Hadis ya, biar kalian paham tuh. Jangan dulu mengada-ada, kamu dulu definisikan semua dulu. Jangan nanya sesuatu yang anfaidah. Ya kan mengada-ada, coba kamu bertanya, dia ulama, ya ulama kata siapa? Iya, dari mana dia mengatakan itu siapa? Orang yang memudratkan hadis itu siapa? Ulama sezaman dia, dari mana dia tahu ulama sezaman dia? Perawinya siapa? Iya, sekarang yang ngomong itu dulu dinilai perawi. Kalau yang disepakati ulama, Imam Bukhari Muslim. Oke lah kalau begitu, jalur ke atasnya sudah diteliti oleh Bukhari Muslim, kita terima itu. Nah, kalau bukan Bukhari Muslim, siapa ulama setelahnya? Apalagi yang ngomong itu ulama setelah Bukhari, setelah Muslim. Bagaimana kamu berkata begitu? Ada ulama, bagaimana ulama yang mendoakan perawi sikot? Gimana? Yang mengatakan dia perawi sikot itu ulamanya jumhur di zaman dia. Yang mendoakan ulama sikot itu orang zaman sekarang atau setelahnya. Jelas yang doib itu yang ngomongnya itu. Seperti sekarang orang ngomong Imam Syafi'i itu doif. Karena apa? Karena pengikut Syafi'i itu banyak yang ziarah kubur, minta-minta di kubur. Jangan sandarkan dia dengan Imam Syafi'inya. Banyak misalnya pengikut Imam Syafi'i dalam beberapa hal ngada-ngada. Bukan Imam Syafi'inya doif, Imam Syafi'i sahih. Orang yang di zaman ini yang diteliti, yang siap hari ngajak ziarah, orang awam dia ziarah, enggak diajarin fikih ziarah, diajak ziarah. Wahai pencinta ziarah, pencinta wali, pencinta makam-makam keramat, ayo ziarah. Lalu dia mengaku mazhab Syafi'i. Lalu di situ terjadi kesyirikan, ada yang wasilah ke kuburan minta-minta. Yang keliru Imam Syafi'inya apa? Pengikut itu. Nah, tidak boleh kita katakan doib kepada Imam Syafi'i yang sudah sikot. Ya udah ya. Jadi kamu bawa kitab nggak? Hah? Mana kitab kamu? Bawa. Nah, jadi gitu. Usahakan kamu pahami dulu tuh kitab, baru kamu nyelonong nanya-nanya di luar pembahasan. Kamu paham nggak isi itu? Itu yang saya maksud, belajar itu tidak fokus. Kayak gini nih, besok mau ulangan hadis, dia belajar mati-matian, hari ini matematika, gimana coba? Nah, itu masalahnya. Sekarang kita belajar sunnah wudhu, kamu langsung ngajak bicara hadis dhaif yang jumlahnya 36. Sementara waktu untuk mengkaji itu saja
3 poin itu habis. Sementara dia ada 17 poin. Kalau kamu diperintahkan hafalin dulu 17 itu. Sudah kamu kuasain, barulah kamu nyelonong ke pertanyaan berikut. Itu ada belajar begitu. Jangan begini, kalian belajarnya apa, nanyanya apa, tapi di luar. Antara dua itu. Nanya atau uji. Tuh, etikanya gitu. Kita 3 poin saja nggak cukup waktu sampai maghrib. Nanti kan begini, kita selesaikan, nanti kita belajar kitab Mustalah Hadis. Jangan kamu kejar syahwat ingin menguasai semuanya dalam waktu yang singkat. Kuasailah apa yang ada paling dekat, nanti setelah itu baru kita mengambil yang jauh. Jangan yang dekat lepas, yang jauh kita mau ambil. Sudah ada di tangan kamu ini burung kecil, kamu gunakan dia untuk disate lah, tapi ada burung lebih besar jauh, kalian kejar, lepas ini, yang itu belum tentu dapat. Itu dulu ya. Dan akhirnya doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.